Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Di video yang kedua ini, kita akan melanjutkan untuk membuat berbagai jenis kuis dengan Wondershare Quiz Creator. Jika Bapak Ibu tadi sudah berhasil dalam menginstal Wondershare Quiz Creator, maka langkah selanjutnya, jika kita ingin membukanya, nggak usah khawatir, kita bisa melalui Start atau Windows ini. Kita cari Wondershare Quiz Creator seperti ini lambangnya, atau juga ada di desktop. Nah, ya ikonnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan dari Wondershare Quiz Creator. Nah, ada beberapa tips seandainya Bapak Ibu ketika membuka seperti tadi, itu muncul kembali tampilan seperti ini Bapak Ibu. Wondershare Quiz Creator unregistered. Loh, tadi kan sudah registrasi, kenapa kok muncul unregistered lagi? Nggak usah khawatir. Itu mungkin ketika kita kemarin ya, atau setelah Bapak Ibu menginstal itu sempat terkoneksi dengan internet, nah sehingga dia terupdate ya. Jadi nggak usah masalah, nggak usah takut, masukkan kembali Bapak Ibu yang ada notepadnya, yaitu email yang ada di notepad, kemudian registrasi kode yang ada di notepad, silakan dimasukkan kembali, kemudian klik register lagi, nggak usah masalah ya, nggak usah takut ya. Silakan setelah Bapak Ibu nanti masuk, insya Allah sudah dimasukkan lagi ya email sama kodenya, maka akan muncul registrasi successful atau sukses ya. Klik OK, nanti akan muncul lagi tampilan seperti ini ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Itu Bapak Ibu. Baik, sekarang saya akan masuk ini ya. Ini adalah tampilan dari Wondershare Quiz Creator Bapak Ibu. Nah, saya akan jelaskan dulu untuk bagian-bagiannya ya. Jadi Wondershare Quiz Creator ini bisa membuat kuis itu melalui baru ya, create new baru seperti ini, atau bisa membuat dari Word, juga bisa membuat dari Excel. Untuk dua materi ini nggak akan saya jelaskan karena pada hari ini kita akan membahas tentang membuat kuis baru langsung dari Wondershare Quiz Creator. Kenapa? Karena yang menggunakan Dot sama Excel ini kita membutuhkan template, sedangkan template itu ada di Flash Player yang sudah saya jelaskan di video awal bahwa untuk membuka template Flash Player ini kita akan kesulitan karena sudah nggak disupport oleh Adobe pada tahun 2021. Nah, maka dari itu kita akan membuat kuisnya langsung menggunakan Wondershare Quiz Creator. Nah, open up quiz project ini adalah untuk membuka. Jika Bapak Ibu sudah pernah membuat kuis, maka dia biasanya akan muncul di bawahnya sini. Nama kuis yang pernah kita bikin ya, atau project yang pernah kita bikin, ekstensinya adalah WQC, yaitu Wondershare Quiz Creator. Atau juga bisa Bapak Ibu langsung membrowse ya, bisa langsung browse seperti itu, mencari lokasinya di folder mana ya. Baik, sekarang kita akan mulai ya untuk membuat kuisnya. Langkah yang pertama adalah create new quiz. Silakan diklik seperti ini. Nanti kita akan dibawa pada tampilan ini, adalah tampilan lembar kerja kita. Ada question itu ini Bapak Ibu ya, macam-macam dari kuis. New quiz berarti belum ada namanya ya. Ada nanti yang akan kita bikin ada beberapa. Ini adalah true and false, itu adalah benar dan salah. Ini bisa ada scoringnya ya. Multiple choice itu pilihan ganda, ada satu jawaban, itu ada scoringnya juga. Multiple response itu soal dengan jawaban lebih daripada satu ya. Jadi jawabannya bisa 2, bisa 3, juga ada skornya. Fill in the blank itu mengisi titik-titik ya. Kemudian matching itu menjodohkan, sequence itu mengurutkan. Nah, word bank itu adalah Bapak Ibu yang memasukkan itu ya, menggeser jawabannya ada di bawah, tinggal nanti digeret ke atas seperti itu. Click map itu ada gambar, nanti kita diminta untuk menunjukkan di mana lokasinya, atau ini namanya yang warna biru apa, nanti kita diklik seperti itu. Short IC ini nggak ada scoring ya, blank page ini juga nggak ada scoring ya. Jadi short IC ini adalah mengisi bebas, kemudian blank page ini juga halaman kosong, jadi ini nggak ada skornya. Yang ada skornya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipe soal ini. Baik, itu adalah untuk questionnya. Quiz properties ini adalah untuk mengatur dari
scoring, kemudian untuk mengatur informasi atau pembuat, kemudian juga untuk mengajak soal dan sebagainya ada di quiz property. Player template ini adalah untuk mengatur tampilan. Nah, kebetulan yang saya jelaskan tadi ya, player template ini Bapak Ibu termasuk preview, ini adalah berbasis flash. Maka kita tidak bisa mengaksesnya. Maka player template ini nanti kalau diklik akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Flash player in your computer is older than version 9. Please download. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik download ini, nanti dibawa ke websitenya Adobe. Dan di websitenya Adobe itu nanti akan muncul tampilan yang outdated atau nggak update gitu Bapak Ibu. Jadi ada informasi bahwa tidak mensupport kembali sejak tahun 2021. Maka nanti tidak perlu kita klik player template, nggak usah klik preview. Nah, insya Allah kita yang penting adalah di sini membuat soalnya itu bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Sedangkan publish ini adalah untuk mempublish dari soal-soal yang sudah kita bikin ya. Manage result ini adalah hasil secara online. Ini pun kadang-kadang juga bermasalah karena juga berbasis flash juga. Jadi yang bisa kita gunakan adalah quiz properties sama publish. Sedangkan player template, preview, manage result ini bagi yang menggunakan flashnya belum update itu biasanya nggak bisa dipakai. Karena apa? Flash player sudah nggak mensupport lagi untuk tampilan flash seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ya membuat soal yang pertama yaitu true and false. Silakan diklik, double klik di true and false seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk true and false atau benar dan salah. Kita bikin soalnya terlebih dahulu. Misalkan soalnya seperti ini. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, seperti itu. Benar apa salah? Pasti benar ya. Nah, Bapak Ibu langsung memberikan kuncinya ya. Benar atau salah. Nah, kalau misalkan salah, ya diklik false. Kalau benar, ya klik true. Ini pun juga bisa kita rubah Bapak Ibu ya, dengan cara di double klik, kemudian kita kasih kata benar. Ini juga kita rubah. False lagi, salah. Nah, bisa juga kita atur seperti itu. Terus, misalkan ini ya, ini adalah feedbacknya. Ketika siswa menjawab benar, maka kita bisa memberikan tidak hanya korek, misalnya kita rubah ya. Wow, jawaban kamu benar. Seperti itu. Kalau salah, maaf, jawaban kamu masih salah. Nah, seperti itu. Kemudian, seandainya Bapak Ibu pengen memberikan tambahan ya tentang gambar-gambar juga bisa. Termasuk kata benar ini kita ganti menjadi gambar benar, itu juga bisa ya menggunakan ini Bapak Ibu image ya. Oke. Kita akan mencari dulu gambar-gambar di internet Bapak Ibu ya. Iya, saya akan mencari gambarnya dulu. Kebetulan saya sudah mendownload beberapa gambar yang berhubungan dengan soal yang akan saya bikin. Seperti ini ya contohnya. Ya, dari soal ini Bapak Ibu, kita bisa Indonesia merdeka pada tanggal 1745. Nah, kita bisa memberikan tambahan gambar di sini ya dengan cara klik seperti ini. Apa saja yang bisa kita masukkan, seperti image, kemudian movie ya, itu bisa kita masukkan di sini ya. Saya akan menambahkan gambar. Nah, seperti ini. Kemudian saya cari dulu gambarnya yang sudah ada di laptop saya, tadi sudah saya download. Gambar. Nah, ini ya. Indonesia merdeka. Nah, oke, saya kasih gambar ini ya. Kemudian, misalkan Bapak Ibu, ini tulisan benar. Ini kalau seandainya mau diganti dengan istilah apa ya, dengan gambar juga bisa ya. Caranya bagaimana? Misalkan ini ya benar, kita masukkan gambar. Misalkan di sini ya Bapak Ibu ya benar, klik masukkan image seperti ini, import image. Nah ini centang benar, kita masukkan open. Nah nanti dia akan tampil centang seperti ini benar. Kalau salah, kita berikan gambar salah. Masukkan image, import image, kemudian kita cari gambar salah. Nah, seperti ini.
Kita cek Bapak Ibu ke bawah. Iya, seperti itu ya. Ini contoh saja. Nanti Bapak Ibu juga bisa membuat soal yang lainnya dengan memasukkan gambar dan sebagainya. Apakah kita mau menambahkan suara? Bisa ya Bapak Ibu ya. Memasukkan sound bisa, memasukkan movie juga bisa ya. Misalkan di Indonesia Merdeka pada tanggal ini dikasih suara musik atau apa juga boleh. Nah, jangan lupa setelah kita menuliskan feedbacknya, kita bisa memberikan poinnya. Misalkan satu soal, saya nanti rencananya bikin soal, itu yang penting total akhir skornya adalah 100. Maka soal yang pertama ini saya kasih, kalau benar nilainya 10, kalau misalkan Bapak Ibu nanti jawaban salah, mau negatif, juga boleh dikurangi atau enggak, atau silakan monggo ya. Kalau saya biasanya gini, benar 10, salah 0 ya. Baik, jika sudah, kita klik OK. Nah, maka soal yang pertama dengan model true and false sudah beres. Sekarang kita akan bikin soal yang kedua, yaitu dengan tipikal multiple choice. Kita double klik di multiple choice seperti ini Bapak Ibu. Kita bikin soal Indonesia Presiden pertama Indonesia bernama Presiden titik-titik. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, untuk mengacaukan jawaban atau mengacaukan siswa, kita bisa memberikan gambar tentang gambar-gambar presiden. Misalkan seperti ini. Saya cari gambar presiden. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, kita masukkan. Kemudian kita berikan option jawabannya. Misalkan Soeharto, kemudian B.J. Habibie, kemudian kita beri Soekarno, kemudian kita kasih Joko Widodo misalkan ya. Terus kalau Bapak Ibu nanti mau, loh kok sampai D ya nggak kelihatan, itu di scroll ke bawah saja. Nah, maka ini akan muncul sampai berapa ini? Sampai I ya. Nah, kita kan misalkan SMA kan sampai E, kalau SMP sampai D ya, kalau SD sampai C ya, silakan ditambah sendiri. Nah, kedua mungkin Megawati. Nah, untuk jawabannya, kita kuncinya mana jawaban yang benar? Presiden pertama Indonesia bernama Presiden Soekarno. Kita klik ini Bapak Ibu, korek. Nah, ini ya, tinggal diklik seperti itu. Untuk feedbacknya, nah feedbacknya sekarang saya kasih gambar aja ya, nggak usah tulisan ya. Misalkan saya kasih gambar. Oke, masukkan image, benar. Oke, kalau misalkan salah, saya kasih gambar salah, false. Nah, oke deh ya. Skornya 10 ya, sama. Sudah cukup. Kemudian kita bisa ngatur juga Bapak Ibu untuk misalkan soal ini kita mau gedein gitu ya, fontnya mau digedein nggak apa-apa, di bold juga bisa, dikasih warna berbeda juga bisa. Nah, seperti ini ya. Monggo, silakan Bapak Ibu nanti untuk mengatur sendiri ya. Feedbacknya B question atau B answer silakan ya. Monggo, silakan diatur-atur sendiri. Untuk scoringnya B question atau B answer ya, kita B question ya, jelas ya. Oke. Ini kita kasih untuk feedbacknya, poinnya kita kasih skor, kalau benar 10, kalau salah 0. Oke, klik OK. Nah, lanjut. Kita sekarang bikin soal berikutnya, yaitu soal multiple respon. Kita double klik. Kita berikan soal jawaban lebih dari satu ya. Oke. Berikut adalah nama presiden yang pernah memimpin Indonesia. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Adalah titik-titik. Kita berikan jawaban-jawabannya ya, pilihan-pilihan jawabannya. Ki Hajar Dewantara. Loh, kan bukan. Soekarno, kemudian Soeharto, kemudian Megawati, siapa lagi ya? B.J. Habibie. Nah, terus mungkin tambahin lagi Bung Tomo.
Oke. Nah, jawaban yang benar kita centang Bapak Ibu. Karena ini adalah multiple respon, maka jawaban lebih dari satu. Jawaban yang benar adalah Soekarno, Soeharto, dan Megawati. Sedangkan Bung Tomo sama Ki Hajar Dewantara kan bukan presiden ya. Nah, kita juga bisa nanti memberikan tambahan apa namanya, gambar, nggak apa-apa. Nah, kita kasih gambarnya Soekarno. Oke. Terus kemudian untuk feedbacknya kita kasih gambar, nggak apa-apa, biar seru. Image, kalau benar saya kasih jempol. Kalau salah saya kasih tulisan false. Oke deh. Terus kemudian untuk poinnya kalau benar 10, kalau salah 0 ya. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan dirubah-rubah, yang lainnya mau diedit juga silakan. Klik OK. Sudah 3 soal, skor poinnya sudah 30 ya. Kita masih butuh 70 ya. 70 skor lagi. Ya, kita bikin soal lagi Bapak Ibu. True and false sudah, multiple choice sudah, multiple response sudah. Sekarang kita akan membuat soal isian, fill in the blank. Nah, double klik. Kita tuliskan di sini nama Presiden Indonesia yang pertama adalah, nah misalkan seperti itu. Kita kasih clue langsung soal berbentuk gambar. Nah, biar kelihatan. Kemudian di sini Bapak Ibu, kan ini adalah soal isian ya. Jadi soal isian itu kita memberikan jawaban, itu adalah kunci jawabannya adalah soal atau jawaban-jawaban di mana siswa nanti itu setidaknya ketika dia menulis itu dianggap benar ketika dia menjawab jawaban tersebut. Misalkan ya, Soekarno. Kemudian mungkin anak-anak nulis Soekarno atau mungkin Insinyur Soekarno. Kadang-kadang mereka juga nulis Bung Karno. Nah, misalkan seperti itu. Apalagi? Ya, jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi kita memberikan tulisan atau alternatif jawaban di mana nanti kalau siswa itu menuliskan seperti itu dianggap benar ya. Oke. Kemudian feedbacknya kita kasih gambar saja. Kemudian kalau incorrect saya kasih gambar juga biar cepat. Oke. Untuk poinnya 10 ya. Oke. Ini mungkin saya kasih warna beda biar ngejreng. Oke. Ini biru aja. Sip. Kita gedein juga bisa. Iya. Oke ya Bapak Ibu, klik OK. Nah, sudah 40 nih. Sekarang kita bikin soal matching ya. Nah, ini bisa biasanya dari soal matching ini Bapak Ibu, kita bisa bikin scoring banyak ya. Nah, untuk matching ini logikanya kita akan bikin menjodohkan antara lajur kiri dengan lajur kanan ya. Contoh misalkan ya, kita tulis dulu petunjuknya. Jodohkan ya. Jodohkan dalam kurung hubungkan antara lajur kiri dan kanan sehingga menjadi pernyataan yang benar. Nah, misalkan seperti itu ya petunjuknya. Kemudian kita bikin soal di sini dan pasangannya ada di sebelah kanannya. Jadi di kiri ini soalnya, pasangannya di sebelah kanannya atau dibalik juga nggak apa-apa ya, seperti itu. Intinya dia klop ya, menjadi pernyataan yang benar. Misalkan contoh Soekarno, pengertiannya adalah proklamator Indonesia. Kemudian Kartini, tokoh emansipasi wanita. Misalkan lagi Bung Tomo, tokoh perjuangan dalam Perang Surabaya. Kemudian Ki Hajar
Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Apalagi? 4 aja ya Bapak Ibu ya. Oke, 4 saja. Sehingga kita sudah atau bikin 3 soal sehingga nanti yang lainnya bisa enak ya. Jadi ini kan hanya menjodohkan ya. Ki Hajar Dewantara. Oke. Ya, sip. Ini untuk benar saya kasih gambar benar. Feedbacknya. Kemudian kalau salah, saya kasih gambar false. Nah, khusus untuk poinnya, karena ini dia harus mengerjakan banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kan ini mengerjakan berapa? 4 ya. Nah, oke. Untuk yang ini saya kasih skor 30 kalau dia benar. Nggak masalah ya. Tadi kan sudah 1, 2, 3, 4, tambah ini kan 70. Nanti kita bikin lagi 1, 2, 3, pas ya. 4. 1, 2, 3, ya kurang 3 berarti pas ya. Bikin 3 soal lagi berarti pas 100 nanti. Oke, kita klik oke. Ya, sudah beres untuk yang menjodohkan. Untuk soal berikutnya, kita sudah bikin berapa skor nih? 4 tambah 3, 70 ya. Berarti kurang 30, kita akan bikin nanti menggunakan sequence, word bank, sama clip map. Jangan kemana-mana Bapak Ibu, nanti kita akan melanjutkan bikin soalnya di video selanjutnya, yaitu membuat soal dengan tipe sequence atau mengurutkan word bank dan clip map. Ya, tunggu. Seperti apa? Masih di channel Aris Eka Prasetya Official. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.